Berikut ini adalah 6 weton tipe loro yang diprediksi harus sakit terlebih dahulu sebelum sukses. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang senantiasa setia menonton video di channel ini sampai selesai. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, berkelimpahan rezeki, dan kaya mendadak. Amin ya robbal alamin. Ada 6 weton tipe loro yang diprediksi bahwa mereka harus sakit sebelum sukses menurut primbon Jawa. Salah satu metode perhitungan Jawa yang umum dipergunakan adalah metode Pancasuda, yaitu pembagian dengan angka 5. Metode ini dilakukan dengan membagi jumlah weton kalian dengan angka 5, di mana akan didapatkan 5 kategori watak rezekian manusia. Kelima kategori watak rezekian tersebut adalah Sri, Lungguh, Gedong, Loro, dan Pati. Mereka yang masuk dalam kategori Loro, di mana kategori ini sering dianggap sebagai kategori yang kurang bagus. Namun sejatinya tidak demikian. Ketika seseorang tahu bahwa wetonnya masuk pada kategori loro, kebanyakan dari mereka akan menjadi pesimis dan selalu terbawa pikiran. Kategori loro memang sejatinya mengandung makna kesakitan. Namun kesakitan di sini memang diperlukan sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Kesakitan yang terjadi tidak hanya berupa kesakitan dalam arti fisik saja, namun juga bisa diartikan dengan sakit hati. Sebagai contoh, seorang harus mengalami sakit hati terlebih dahulu sebelum akhirnya sukses menemukan jodoh yang tepat. Bisa juga diartikan mengalami jalan yang terjal atau keprihatinan terlebih dahulu sebelum akhirnya sukses dalam merintis usahanya. Jadi pada intinya mereka yang masuk pada kategori loro akan membutuhkan suatu perjuangan dan pengorbanan melebihi weton yang lainnya. Namun hal itu juga selaras dengan kesuksesannya. Apabila weton kategori loro ini dapat mencapai kesuksesan, maka kesuksesannya diprediksi akan bisa melebihi weton yang masuk dalam kategori lainnya. Sehingga kunci sukses bagi weton kategori loro ini adalah harus tetap berusaha, berjuang, dan berikhtiar, bertirakat mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah 6 weton tipe loro yang diprediksi harus sakit terlebih dahulu sebelum sukses. Yang pertama adalah Minggu Pahing. Minggu Pahing jumlah Neptu 14. Pada dasarnya memiliki wawasan yang luas, kecerdasannya di atas rata-rata, serta memiliki kewibawaan dan mental yang baik. Tidak heran jika mereka seringkali dipercaya untuk menjadi pimpinan. Minggu Pahing juga merupakan orang yang pendiam. Dia lebih merasa nyaman dengan kesendiriannya dibandingkan jika harus bergaul dan nongkrong dengan teman-temannya. Meskipun karakternya pendiam, Minggu Pahing mampu memiliki banyak kawan
Dia akan merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran dengannya. Dalam hal yang menyangkut pekerjaan, orang weton Minggu Pahing umumnya juga adalah orang yang teliti, teguh pada pendiriannya, dan kuat dalam mencapai tujuannya. Karakter tersebut sangat cocok dengan ramalan atau kategori loro, di mana Minggu Pahing akan bisa mencapai kesuksesan dengan karakter kepribadiannya yang kuat dalam mencapai tujuan. Minggu Pahing juga mampu menyembunyikan perasaannya, sehingga terkadang sulit untuk menebak apa yang sedang dirasakannya. Meskipun terlihat pendiam, weton ini sebenarnya tipis telinganya, sehingga gampang tersinggung. Dan sekalinya marah, maka apa yang selama ini dipendam akan dimuntahkan seperti gunung berapi yang sedang erupsi. Tetaplah kuat dalam berjuang untuk mewujudkan cita-cita serta tidak lupa berdoa, karena menurut Primbon hal itu memang sudah menjadi jalan bagi Minggu Pahing untuk bisa mencapai kesuksesannya. Kemudian yang kedua adalah Minggu Wage. Minggu Wage jumlah neptu wetonnya adalah 9. Minggu Wage juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa sosial yang tinggi. Dirinya akan menolong dan menghibur teman ataupun keluarganya yang kesusahan. Minggu Wage selalu berusaha agar lebih unggul dibandingkan orang di sekitarnya, sehingga dapat dikatakan weton ini mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing tersebut akan memicu suatu sikap positif dalam dirinya, yaitu wataknya yang rajin dan suka bekerja keras. Minggu Wage disebutkan sebagai orang yang suka bertirakat, di mana tirakat dan kerja keras adalah kunci sebagai weton ini untuk menjadi sukses atau menuju kesuksesan. Minggu Wage selain cerdas dan berwibawa, weton ini juga bersifat pemurah, mudah memaafkan kesalahan, dan juga dermawan. Minggu Wage juga dikenal memiliki pendirian yang kuat, sehingga mereka akan sulit dipengaruhi dan dibujuk karena sikap keras kepala yang dimilikinya begitu besar. Minggu Wage juga merupakan orang yang mudah was-was dan curiga. Dirinya akan selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang belum dikenalnya. Weton ini juga masih suka menyimpan dendam kepada orang yang suka berbuat jahat kepadanya. Dan ketika marah, maka amarahnya akan besar. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Minggu Wage akan mampu melewati kesakitannya untuk menuju kesuksesan. Hal itu akan lebih baik lagi jika ditambahi dengan kesabaran. Untuk yang ketiga adalah Senin Legi. Senin Legi neptunya adalah 9. Menurut Primbon Jawa digambarkan sebagai orang yang memiliki sopan santun yang baik. Perilaku dan tutur katanya seringkali menyejukkan hati, sehingga tidak heran jika banyak orang yang menaruh simpati. Akibatnya pergaulannya pun menjadi luas dan mudah untuk diterima di tempat yang baru. Selain itu, Senin Legi juga yang sederhana. Biasanya mereka juga seseorang yang dermawan, rela membantu tanpa rasa pamrih, dan dapat selalu terlihat rapi. Meskipun weton ini dikenal dengan pribadinya yang cerdas, namun dia tidak sombong, bahkan mau dan bersedia mendengarkan masukan, pendapat, dan nasihat dari orang lain. Meskipun memiliki pribadi yang terpuji, weton Senin Legi ini juga kerap mencampuri urusan orang lain. Baginya sangat menarik untuk bisa mencari tahu mengenai masalah orang lain. Akibat perilakunya ini, kesuksesan dari Senin Legi menjadi sering tertunda. Yang seharusnya dia bisa fokus dalam mewujudkan impiannya, malah harus tersandung dengan permasalahan yang bukan miliknya. Sifat negatif lainnya adalah sering tidak teguh pendirian alias mudah dipengaruhi, sombong atau tidak teliti, dan sering menganggap remeh segala sesuatu.
Kesuksesan ataupun kelancaran hidup akan dapat dinikmati Senin Legi apabila dia dapat bertahan di dalam proses kesakitan dan perjuangannya menuju puncak. Apapun bentuk kesuksesan itu, baik materi ataupun non-materi, akan membutuhkan kesabaran dan kerja keras yang ekstra. Sehingga benar seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kemudian yang keempat adalah Rabu Pon. Rabu Pon jumlah neptu weton adalah 14. Ciri khas dari orang Rabu Pon ini adalah wataknya tekun dan giat dalam bekerja. Mereka juga adalah ahli strategi yang hebat. Ketika akan memutuskan sesuatu atau bertindak, mereka akan berpikir masak-masak dan berhati-hati dalam melakukannya. Maka tidak jarang buah kerjanya selalu berhasil dengan baik. Selain memiliki kemampuan yang baik dalam bersosialisasi, Rabu Pon juga terbuka terhadap perubahan dan peluang baru, seperti tidak mudah putus asa. Kitab Babat Pelintangan memprediksi bahwa pada dasarnya Rabu Pon mempunyai kerezekian yang bagus apabila mampu mengolah kehidupannya dengan baik. Hal tersebut sebenarnya mengandung makna bahwa jika Rabu Pon dapat bertahan dan tetap berjuang menuju cita-citanya, maka segala kesakitannya pasti akan berubah kesuksesan. Terlepas dari itu semua, sosok Rabu Pon adalah sosok yang bisa mengayomi dan menenteramkan hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Sisi negatifnya adalah orang Rabu Pon terkadang suka melakukan apapun untuk membuat orang lain kagum kepadanya, termasuk pamer. Terkadang mereka juga orang yang angkuh, tidak bisa disaingi oleh orang lain, dan masih suka menyimpan dendam. Yang kelima adalah Jumat Kliwon. Jumat Kliwon memiliki neptu weton 14. Weton yang satu ini disebutkan sebagai orang yang terampil dan menguasai banyak bidang pekerjaan. Orangnya sabar, tabah, dan ulet dalam menjalani kehidupannya. Hal itu tidak terlepas dari masa muda weton ini yang diprediksi penuh dengan perjuangan. Jumat Kliwon juga dikenal sebagai pribadi yang luas dalam bergaul. Sikapnya yang baik dan pemaaf membuat banyak orang menyukainya. Hatinya juga mudah tergerak terhadap kesulitan orang lain. Sering dijumpai Jumat Kliwon tidak ragu-ragu mengulurkan tangan membantu mereka. Pemikirannya luas dan mampu mempengaruhi banyak orang yang melalui kata-katanya. Sehingga cap kali weton ini mampu menjadi pemimpin yang disegani. Kekurangan Jumat Kliwon adalah wataknya yang terkadang suka urakan, mudah marah, dan suka membantah. Dan satu hal lagi yang paling umum ditemui adalah bahwa weton Jumat Kliwon sering terjebak dengan rasa malas yang suka menghinggapinya. Jumat Kliwon pada dasarnya sudah memegang kunci untuk menuju kesuksesan, yaitu wataknya yang sabar dan ulet. Namun akan lebih baik apabila diimbangi dengan ibadah ataupun tirakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang keenam adalah Satu Legi. Satu Legi memiliki neptu weton 14. Satu Legi biasanya adalah orang yang tahu tata susila dengan baik. Wataknya adalah watak satria, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Oleh karena itu, mereka seringkali menjadi pemimpin dalam gerombolan temannya atau dalam sekelompok temannya. Satu Legi memiliki banyak teman baik dan bicaranya sering didengar dan dituruti oleh teman-temannya. Meski bicaranya seringkali tajam, Satu lebih mampu menghargai orang lain. Pribadinya juga pandai dalam menyimpan rahasia serta mudah memikat simpati orang lain. Satu Legi mempunyai kombinasi sempurna antara kecerdasan dan kreativitasnya yang tinggi. Seringkali hobi yang dimiliki bisa menjadi lahan uang untuk menguntungkan. Dalam kesehariannya,
Weton ini juga dikenal sebagai orang yang santai dan suka dengan kemewahan. Pribadinya senang bergaul dengan orang yang sama-sama cerdas dan berstatus sosial tinggi. Satu lagi cenderung suka ikut campur terhadap permasalahan orang lain. Hal ini sedikit banyak akan menghambat kesuksesan mereka sendiri. Hal itu karena waktu, tenaga, dan pikirannya akan terbuang percuma untuk mengurusi masalah yang bukan menjadi prioritas dan tanggung jawabnya. Weton ini apabila mampu bertahan dalam kesakitannya serta bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya akan membuahkan hasil yang indah. Ingatlah bahwa apabila doa kalian belum dijawab selama ini, mungkin Allah masih ingin melihat kalian berjuang dan mendekatkan diri kepadanya. Atau mungkin juga Allah sudah mempersiapkan rencana lain yang lebih baik dan indah daripada rencana kalian. Oke, demikianlah 6 weton tipe loro di mana mereka diprediksi harus sakit terlebih dahulu sebelum menikmati kesuksesan. Semangat terus. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.